Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Al-Fakir Abi Karman, itu dari Ponpes Al-Istiqomah, Kampung Citapis Silir, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Nah, untuk kronologi kejadian itu sekitar jam 12.30 lewat, hampir jam 12. Di luaran sana ada satu informasi, apakah betul si pelaku yang diduga membakar diduga membakar ini adalah salah satu santrinya Pak Ustadz sendiri? Nah, untuk masalah penjelasan ini, ya, gitu kan. Yaitu niat di sini tuh pertama kali benar, dia itu niat pengen ngaji, katanya. Saya orang Kediri, dia niat pengen ngaji. Nah, nggak mungkin kan istilahnya saya menyuruh dia pulang lagi, sedangkan dia udah jauh-jauh, katanya dari Kediri datang ke sini, dia pengen menimba ilmu. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengganggu sebentar Pak Ustadz ya. Sama-sama. Sengaja Bang Kumis bersilaturahmi untuk mencari informasi soal adanya peristiwa Pondok Pak Ustadz Kobongnya yang terbakar beberapa hari yang lalu Pak ya. Pak, agar publik netizen Pandeglang benar-benar tahu dari sumber yang memang ada di lokasi dan pemiliknya sendiri Pak Ustadz, bisa menjelaskan Pak Ustadz bagaimana sih peristiwa kebakaran itu sampai terjadi Pak Ustadz? Nah, untuk kronologi kejadian itu sekitar jam 12.30 lewat, hampir jam 12. Nah, jadi pas hari Jumat tersebut itu dalam keadaan kosong. Jadi semua santri itu sedang sholat Jumat. Nah, untuk di sini kan sholat Jumatnya agak jauh ya. Nah, mungkin si pelaku tersebut tadinya tidak tahu bahwasanya kebakaran tersebut itu awal mulanya dari si pelaku. Karena awal mula identifikasinya itu istilahnya dari masalah listrik. Nah, setelah beres, terus ada saksi-saksi yang ngelihat. Nah, terus saksi tersebut bilang katanya si pelaku ini ciri-cirinya tersebut sinkron. Dia itu mampir pertama di warung di depan di sana, itu mampir, dia itu bawa kresek warna hitam. Nah, kresek warna hitam tersebut berisi bensin. Nah, setelah tukang warung tersebut menanyakan itu bensin untuk apa, dia bilangnya baru pulang dari Jakarta katanya. Terus baru pulang dari Jakarta, terus dia itu bilang katanya bensin tersebut buat motor. Nah, setelah kejadian dan pun banyak saksi-saksi yang ngelihat. Tapi yang disayangkan itu saksi tersebut itu kebanyakannya anak-anak gitu. Nah, maka setelah itu berjalan waktu, masih di dalam hari Jumat tersebut, sekitar jam 20, jam 8 malam ya. Itu di sini kan sedang ada tamu juga yang dari Palembang, dari mana-mana ya. Nah, dia itu si pelaku tersebut dengan jalan santainya dia lewat ke sini lagi. Nah, lewat ke sini lagi, terus setelah itu ada santri yang ngeliat, terus sama santri tersebut dipegang dan istilahnya diduduki, terus diomongan, diwawancara lah, ditanya gitu kan. Nah, setelah itu dia tersebut sama membawa bensin tersebut lagi gitu. Jadi bawa bensin lagi, pas ditanya dia itu ingin melakukan percobaan istilahnya yang kedua kalinya. Jadi pembakaran yang kedua kali, dia mau ngebakar ini, majelis ini. Yang kita bincang ini, terus sama yang ini juga. Nah, gitu kan. Terus setelah itu beres, kita telepon pihak yang berwajib. Setelah itu diamankan oleh pihak yang berwajib. Nah, ini di luaran sana ada satu informasi, apakah betul si pelaku yang diduga membakar diduga membakar ini adalah salah satu santrinya Pak Ustadz sendiri? Nah, untuk masalah penjelasan ini, ya, gitu kan. Dia itu pertama ke sini tahun 2021. Nah, tahun 2021 sekitar awalan lah. Terus dia datang ke sini karena kan di sini pondok pesantren itu kan ya istilahnya tidak ada biaya apapun, gratis dari makan dan kitab apapun, intinya tinggal ngaji.
ketika ada seseorang datang ke sini, cuman dengan syarat istilahnya cuman ada data-data ya, istilahnya nama ya gitu kan. Intinya data-data lah untuk dia itu syarat tinggal di sini. Tapi sayangnya dia ini tidak punya KTP gitu, tidak punya apa. Dia itu niat di sini tuh pertama kali bener, dia itu niat pengen ngaji katanya. Saya orang Kediri, dia niat pengen ngaji. Nah, nggak mungkin kan istilahnya saya menyuruh dia pulang lagi, sedangkan dia udah jauh-jauh katanya dari Kediri datang ke sini, dia pengen menimba ilmu. Nah, setelah itu alhamdulillah berjalan, dia itu di sini sekitar 1 tahunan lebih. Nah, tapi sebelum 1 tahun tersebut, dari 3 bulan dia pertama di sini itu sudah menimbulkan istilahnya legak-liguk badan yang berbeda gitu. Jadi karakteristik yang berbeda, terus daya pandang juga agak berbeda, terus dia untuk berkomunikasi juga agak berbeda gitu kan. Nah, dia jadi suka ngelamun, suka ngomong ngelantur, suka marah-marah sendiri gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah setelah 1 tahun lebih, sekitar 1 tahun lebih lah, dia itu keluar. Nah, setelah dia keluar itu dia hampir 1 tahun tidak ada lagi di sini. Gitu, hampir 1 tahun. Setelah hampir 1 tahun dia tidak ada di pondok, dia itu datang lagi ke sini. Nah, setelah datang lagi ke sini, dia itu tidak ada masalah di sini alhamdulillah. Selama dia 2 bulan di sini, dia itu niat lagi pengen keluar lagi. Jadi keluar masuk, Pak. Keluar masuk. Nah, setelah dia 2 bulan di sini, pas dia keluar, dia ngomongnya pengen kerja. Nah, dia pengen kerja, terus saya izinin nggak apa-apa silahkan kalau mau keluar, yang penting kamu jangan tinggalkan ngaji gitu kan. Nah, setelah itu ada kabar yang tidak enak gitu, ngedengar bahwasanya si pelaku tersebut itu bukan kerja dan bukan mondok di luar, tapi istilahnya itu bara main, minta-minta cari sumbangan. Terus dan juga ngamen. Nah, yang saya tidak enak itu cari sumbangan tersebut mengatasnamakan pondok gitu kan. Padahal lillahi ta'ala saya tidak pernah menyuruh siapapun untuk meminta sumbangan. Bahkan ini pondok istilahnya dibangun jerih payah, tidak ada donatur manapun gitu kan. Nah, setelah itu dia datang lagi ke sini. Saya usir, istilahnya saya suruh keluar lah. Suruh keluar. Setelah itu dia keluar, udah lama. Nah, kemarin itu pas lebaran dia tuh. Nah, dari Pak Ustadz dalam arti kata mengeluarkan orang tersebut dengan peristiwa terjadinya kebakaran, ada berapa bulan selangnya itu Pak Ustadz? Pokoknya sekitar ada 4 bulan 3 bulanan. Oh gitu ya? Iya, sebelum 3 bulan 4 bulan lah. Nah, terus gini Pak Ustadz tadi Pak Ustadz mengatakan dia mengaku dari Kediri. Pada waktu dia masuk, identitas dicatat itu nama siapa dan dia mengaku dari mana sih? Ya nama Kediri, nama dia itu Johan. Iya, dia dari Kediri. Cuma itu aja ya? Iya, cuma itu aja, enggak ngurus nama telepon apa enggak. Termasuk gitu. Alamat RT RW juga enggak. Dia itu cuma taunya itu namanya pertama Johan, terus dia itu orang Kediri katanya. Nah, Pak Ustadz, pengakuan seseorang orang Kediri identik dengan Jawa. Iya. Apakah Pak Ustadz sendiri klop gitu kan? Ya. Kan bisa saja orang Medan, orang Palembang ngaku orang Kediri kan pasti logatnya beda. Menurut Pak Ustadz sendiri yakin nggak bahwa itu orang Kediri? Kalau dari logat ya? Ya, kalau dari logat emang tidak. Tapi kalau dari mimik muka emang kayak orang Jawa. Ya. Gitu ya? Kalau dari mimik muka pertama datang ke sini, pakai bajunya, cara bicaranya tadinya kayak orang Jawa lah, lemas gitu kan. Cuman dia itu jarang ngomong Jawa, jarang ngomong Sunda. Dia itu sering ngomong Indonesia aja. Tapi logatnya sendiri Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz logat kan Kediri aja. Iya, logatnya itu ya kayak ada Jawa-Jawanya juga gitu. Oh gitu ya. Karena dia kan orangnya pendiam juga. Lemes gitu kan. Kalau Jawa kan lemes dan juga jawabnya bedalah kalau logat Jawa kan. Nah, terus gini Pak Ustadz, kalau boleh tahu berapa sih santri-santri atau murid Pak Ustadz yang belajar di sini Pak Ustadz? Kalau santri yang tercatat dari awal emang udah banyak ya. Cuman untuk sekarang itu yang tercatat itu istilahnya yang masih aktif itu sekitar hampir 50. Ya 50 itu ada di dalam Banten dan luar Banten.
Dan untuk masalah umur itu rata-rata di sini umurnya ada yang 50, ada yang 40 gitu kan, ada yang 30. Intinya bagaimana istilahnya santri tersebut lah. Nah, terus dalam setiap pondok Pak Ustadz ya, mohon koreksi kalau saya salah bertanya ya. Kan dalam pembelajaran ilmunya sendiri kan beda-beda. Kan ada yang fokus ke tentang hal-hal kitab. Nah, untuk di Pak Ustadz sendiri di pondok ini apa sih Pak Ustadz yang paling dominan diberikan ilmu-ilmu tersebut kepada santri-santrinya? Kalau dari masalah ngaji itu pendalaman fikih dan usul fikih, ya, mustalahat hadis. Dan juga istilahnya itu tentang masalah mantik, balagah, bayan, ma'ani gitu kan. Itu insya Allah diaji juga di sini. Cuman untuk masalah 12 pan ilmu tersebut itu istilahnya yang jadi faktor utamanya. Tetap dan juga ditambahi kalau di sini itu santri diwajibkan riyadoh gitu kan. Untuk riyadoh tahunan, ada riyadoh istilahnya hanya istilahnya untuk pemahaman tentang keilmuan gitu. Jadi diajarkan juga di sini tentang masalah pengobatan, medis non medis, seperti istilahnya bekam dan lain-lain, terapi dan lain-lain. Terus untuk ilmu hikmahnya juga istilahnya kan gini. Ketika santri ini datang ke rumahnya masing-masing, itu mungkin enggak akan mungkin amil jurumiyah yang langsung bermanfaat, ya kan? Pasti istilah yang bermanfaat itu dia bisa mengobatin orang. Terus dia juga istilahnya bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu. Nah terus gini, setelah santri kan tidak mungkin hanya satu guru saja biasanya juga begitu. Nah setelah dianggap santri ini sudah menguasai apa yang Pak Ustadz berikan selama dia mengajar, apa ada rekom khusus dari Pak Ustadz untuk diteruskan ke pondok mana atau ke pesantren mana begitu Pak Kiai? Gimana? Kalau misalkan santri itu kan kebanyakannya alhamdulillah untuk yang mondok di sini kebanyakan juga pindahan. Jadi rekomendasi dari guru-gurunya juga. Nah, untuk masalah saya istilah yang merekomendasikan ke yang lain itu bagaimana santrinya tersebut. Jadi santri ini misalkan saya pengen memperdalami ke tentang ilmu anu. Nah, mungkin saya arahkan ke guru saya yang di anu. Nah, seperti itu. Nah, terus satu lagi mungkin pertanyaan terakhir ya. Kita kembali ke satu peristiwa yang diduga dibakar oleh Johan tersebut ya. Peristiwa Johan tersebut. Menurut Pak Ustadz, sepengetahuan Pak Ustadz ini mah ya, apakah si Johan ini termasuk orang yang memang ada kelainan jiwa atau ODGJ Pak Ustadz? Ya, makanya ini ya. Satu, saya kenapa tidak menuntut. Satu, saya serahkan lagi semuanya kepada Allah. Ini adalah suatu musibah. Ya. Yang kedua, dia itu identitas tidak jelas. Yang ketiga, dalam hukum dia tidak ketaklif hukum karena dia itu ada pikiran yang tidak gorisi, gitu kan? Karena kan akal seseorang itu kan ada yang namanya akal goriji, akal itoi, akal syarpi, akal jihadi. Nah, itu untuk orang ini itu 40% dia itu istilahnya akalnya sehat, kadang 60% tidak sehat. Dan kadang juga kebalik gitu. Ya, berarti kalau secara bahasa medisnya ya, yang sekarang lagi maka istilah ODGJ, apakah begitu Pak Ustadz? Ya, dia itu karena kayaknya seperti ada kelainan lah gitu dalam pikiran tersebut. Makanya saya sendiri tidak istilahnya membuat surat pernyataan, tidak menuntut dia sama sekali. Yang penting dan juga tidak menuntut dalam hal materi ataupun dia harus dipidana, tidak. Yang saya serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Saya mah istilahnya menganggap ini semua adalah musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya sudah menyempatkan waktu. Nampaknya juga sudah dohor, mungkin kita harus menjalankan sholat juga dan Pak Ustadz sendiri punya agenda setelah dohrin ya. Insyaallah, insyaallah. Ya, insyaallah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.